Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Rizal, biasa disapa dengan panggilan Andika atau Dika, dengan NIM 2405076016 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan lagi materi dari presentasi kelompok minggu lalu, yang mana kelompok 7 membawakan materi yang berjudul sastra pada tahun 60-an dan 70-an. Baik, sebelum masuk ke penjelasan dua materi tersebut, saya akan membacakan terlebih dahulu, yaitu sastra Indonesia pada era 1960-an dan 1970-an berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang sangat dinamis. Kedua dekade ini menandai perubahan yang sangat besar dalam dunia sastra, dari sastra yang kental dengan ideologi politik pada 1960-an hingga sastra yang lebih eksperimental dan reflektif pada 1970-an. Nah, saya akan memasuki penjelasan materi yang pertama, yaitu sastra angkatan pada 1960-an. Tahun 1960-an adalah masa ketegangan politik yang tinggi di Indonesia. Periode ini ditandai oleh pertarungan ideologi antar kelompok yang berhaluan kiri, terutama Lekra atau biasa disebut dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan kelompok yang menolak dominasi politik dalam seni. Sastra pada masa ini seringkali bersifat politis dan berpihak, dengan banyak karya yang menampilkan realisme sosial serta kritik terhadap ketidakadilan. Namun, setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, terjadi perubahan drastis dalam dunia sastra. Banyak sekali sastrawan yang terafiliasi dengan Lekra dipenjara atau diasingkan. Sementara sastra mulai bergeser ke arah yang lebih berorientasi pada kritik sosial, non-politis, eksperimen gaya, dan tema-tema yang personal. Adapun ciri-ciri sastra pada tahun 1960-an, yaitu yang pertama, realisme sosialis. Karya sastra banyak menampilkan kehidupan rakyat kecil dengan pendekatan realisme, kritik terhadap eksploitasi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Banyak ditulis oleh anggota atau simpatisan Lekra. Yang kedua yaitu tema perjuangan dan revolusi, menggambarkan semangat revolusi dan perjuangan kaum proletar, seringkali ditulis dalam bahasa yang lugas dan tak langsung. Yang ketiga, pertarungan ideologi dalam sastra. Kelompok Lekra mengutamakan seni untuk rakyat dan menolak sastra yang hanya untuk estetika. Kelompok non-Lekra seperti Manifest Kebudayaan menekan kebebasan berekspresi dalam sastra. Yang keempat atau yang terakhir, munculnya sastra yang lebih bebas pasca 1965 sampai setelah 1965. Sastra mulai mengarah pada pencarian identitas, perenungan, dan refleksi kehidupan. Karya-karya mulai bereksperimental dalam gaya dan tema. Selanjutnya yaitu adapun tokoh dan karya penting pada sastra 1960-an. Yang pertama yaitu Pramoedya Anantatur. Keluarga gerilya pada tahun 1950 mengisahkan dampak perang revolusi pada keluarga kecil. Bumi Manusia ditulis di penjara, terbit pada tahun 1980. Salah satu novel paling berpengaruh yang menggambarkan kebangkitan kesadaran nasionalisme. Yang kedua yaitu Aji Prosidi. Pertemuan Kembali, novel yang menggambarkan realitas sosial dengan pendekatan personal. Yang ketiga, W.S. Rendra, Blues untuk Boni. Puisi yang mengangkat kritik sosial dan kemanusiaan dengan gaya puitis yang tajam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu puisi feminis yang mengangkat peran perempuan dalam masyarakat atau patriarkal. Nah, setelah peristiwa 1965, banyak sekali sastrawan Lekra yang dipenjara atau diasingkan. Sastra mulai beralih dari realisme sosial ke bentuk-bentuk yang lebih relatif dan eksperimental, yang berkembang lebih jauh pada tahun 1970-an. Selanjutnya yaitu materi tentang sastra kata 1970-an. Dekade 1970-an membawa perubahan yang sangat besar dalam sastra Indonesia. Berbeda dengan era sebelumnya yang sangat terikat dengan ideologi politik. Sastra 1970-an lebih menekankan eksperimen gaya, absurdisme, realisme magis, dan kritik sosial yang lebih tersirat. Di bawah rezim Orde Baru yang represif,
kritik sosial dalam sastra tidak bisa disampaikan secara langsung. Akibatnya, banyak sekali penulis menggunakan simbolisme, humor, dan absurdisme sebagai bentuk perlawanan terselubung terhadap ketidakadilan sosial dan represi politik. Adapun ciri-ciri sastra 1970-an, yang pertama yaitu eksperimentasi dalam gaya dan struktur. Banyak sekali penulis mulai meninggalkan pola penceritaan konvensional. Narasi menjadi lebih bebas, seringkali non-linear, dan menggunakan metafora atau simbolisme. Yang kedua yaitu pengaruh eksistensialisme dan absurd. Nah, karya-karya mulai mengeksplorasi tema alienasi, keterasingan, dan absurditas kehidupan. Banyak yang dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisasi dan Sartre dan Camus. Yang ketiga yaitu kritik sosial yang tersamar. Karena ketatnya sensor Orde Baru, kritik terhadap penguasa seringkali disampaikan secara tersirat atau menggunakan ironi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh sastra sufistik dan realisme magis. Beberapa karya memadukan unsur spiritual, surrealisme, dan mitisisme dalam penceritaannya tokoh dan karya penting. Selanjutnya saya akan menyebutkan tokoh dan karyanya. Yang pertama, Iwan Simatupang. Ziarah, novel eksistensialis yang mengisahkan seorang lelaki tanpa identitas dan menjalani kehidupan tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, Putu Wijaya. Telegram, novel absurd yang menampilkan kebingungan dan alienasi tokoh dalam kehidupan modern. Dan Stasiun, menggambarkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang absurd dan penuh teka-teki. Yang ketiga, Danarto. Godlove, kumpulan cerita pendek yang menggabungkan realisme magis dan sufisme. Yang keempat, Taufik Ismail, yaitu Tirani dan Benteng, kumpulan puisi yang mengkritik otoritarianisme dan ketidakadilan sosial. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Seno Gumari Aji Dharma, mulai muncul di akhir 1970-an. Karya-karya pendeknya sering menggunakan gaya surrealis dan simbolisme untuk mengkritik politik dan sosial. Nah, pada masa ini juga mulailah muncul istilah sastra kontekstual yang menekankan bahwa sastra harus dekat dengan realitas sosial masyarakat. Sastrawan tidak hanya menciptakan karya untuk estetika, tetapi juga untuk menyuarakan permasalahan sosial secara kontekstual.